Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Tetap nyalakan api perjuangan serta api-api kebenaran buat membumi hanguskan dan membakar kebohongan yang akan kita gaungkan terus sampai perkara ataupun perihal tentang kebohongan itu terbongkar demi Indonesia utuh dan Indonesia emas. Baik teman-teman, pagi ini saya hanya mau beritahukan kepada para subscriber saya, para teman-teman, para pemirsa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Kali ini perseteruan antara kami dan kami. Kenapa saya katakan demikian? Teman-teman, saya hanya mau bertanya, apakah kita mau dipimpin oleh seorang presiden yang notabene ijazahnya menjadi tanda tanya? Kabareskrim Polri sudah membeberkan, sudah memberitahukan di depan jurnalis, bahkan di depan seluruh rakyat Indonesia, bahwasanya ijazah Pak Jokowi notabene-nya adalah asli. Tetapi setelah dilakukan penelusuran, penyelidikan, penelitian, beberapa orang yang kita sebut tim pencari fakta kebenaran tentang perihal ijazah, ternyata data yang disampaikan oleh Bareskrim menjadi peluru buat mereka, ternyata semua hanyalah editan ataupun rekayasa belaka. Teman-teman, pagi ini saya hanya memberitahukan ketika Rismond dan kawan-kawan berseteru dengan Opung Luhut. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman, sebenarnya saya juga sebagai konten kreator bermarga Siagian, Rismond Sianipar bermarga Sianipar ya, dan Opung Luhut Panjaitan bermarga Panjaitan. Kami itu ada 4. 1 Panjaitan, Silitonga, Siagian, Sianipar. Itu adalah anak raja yang sangat kita kenal, yang namanya sebutan Raja Nabutu. Namun teman-teman, di antara kami yang berempat ini, apabila perihal tentang kebenaran, itu tidak menjadi masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah kenapa Opung Luhut selalu ikut-ikutan untuk menyatakan dan mendukung apa yang kita sekarang sedang cari pembenarannya. Opung Luhut kemarin sudah menyatakan, ketika ada menyatakan tagar Indonesia gelap, Opung Luhut mengatakan kepalamu lah yang gelap, pergi kau ke sana, ke luar negeri, atau tidak usah kembali lagi. Opung Luhut, kalau boleh, Opung Luhut sudahlah mempunyai banyak perusahaan, sudah mempunyai banyak keuangan. Sebaiknya bantulah agar kiranya perihal tentang ijazah ini terselesaikan. Lihat Pak Kasmujo menjadi korban yang katanya dosen pembimbing, dosen skripsi, dosen apalah, ternyata telah dilakukan. Nanti saya upload ya di sore hari. Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing, beliau adalah asmod, asisten dosen, asdos. Jadi teman-teman, mau tahu bagaimana perseteruan antara Rismond dan kawan-kawan beserta saya versus Luhut Panjaitan? Kita dengar. Jumpa lagi di Sentana Podcast, saya Michael Sinaga. Hari ini kita akan membongkar habis dalam episode khusus LBP, Luhut Binsar Panjaitan. Bukan linear binary processing ya. Local binary pattern. Oh, kan saya salah kan. Nah, Pak Luhut Binsar Panjaitan ini ngomong seperti ini guys, lihat. Salahkan adalah ijazah Jokowi, sekarang skripsi. Gimana ini Opung tanggapannya? Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah. Sakit jiwa. Tidak ada gunanya untuk Indonesia. Jangan repotkan Pak Prabowo dan katanya ada proksi. Baik, sebelum saya Pak Jansen menjawab ya, atau Pak Janes kalau tidak salah, saya menjawab dulu dari seorang konten kreator untuk Bapak Luhut Panjaitan atau abang saya, bapak tua saya. Pak Luhut, saya adalah seorang konten kreator yang berasal dari Medan, Sumatera Utara, yang berlabel Anak Medan Bersuara. Pak Luhut menyatakan orang gila
Bahkan kemarin juga ketika Indonesia gelap, kepalamu lah yang gelap. Bapak Luhut, kami mengenal Bapak. Bapak tidak mengenal kami. Bapak mempunyai banyak perusahaan. Kemarin konten saya juga ada perihal tentang sekolah yang Bapak dirikan di salah satu kampung Laguboti, atau tepatnya di Pitubosi Sekolah Del. Itu kepunyaan Bapak. Baik, gak ada masalah. Bapak berarti membangunkan atau katakanlah membantu anak-anak yang ingin bersekolah. Tapi yang anehnya, kebanyakan yang bersekolah di situ adalah yang punya, bisa kita hitung, ada warga yang tidak berkemampuan dalam hal ekonomi, tapi mempunyai kemampuan intelektual atau katakanlah pikiran dan otak, IQ, bakal enggak bisa. Kalaupun bisa, paling bisa dihitung. Baik, perihal tentang Bapak bilang sakit jiwa, periksa. Bahkan katanya jangan membuat Indonesia gaduh dan jangan membuat Pak Prabowo menjadi bagaimana ya? Sebenarnya yang masalah siapa, Pak? Yang membuat masalah siapa? Apakah Indonesia mau dipimpin oleh seorang presiden yang mengaku bahwa dirinya seorang sarjana? Coba jawab. Semoga konten ini masuk atau melalui ajudan Bapak. Ya, saya Hotman Siegian. Kami tidak mau warga negara Republik Indonesia, termasuk saudara Rismond dan kawan-kawan, termasuk kami para konten kreator yang berusaha untuk bukan membenci, bukan untuk menumbangkan Pak Jokowi. Ini bukan pilpres, tapi kita mau kebenaran itu memang harus ditegakkan. Apakah kita mau beberapa orang yang berada dekat dengan Jokowi mendapat kue-kue tar, mendapat karpet merah, mendapat kedudukan? Katanya mau mensejahterakan rakyat Indonesia. Ternyata tidak. Tapi ini suara dari anak Medan bersuara. Kami bukan sakit jiwa. Justru yang sakit jiwa kemungkinan besar adalah orang yang menyatakan ijazah tersebut memang asli. Terbukti apa yang disampaikan oleh Bareskrim Polri kemarin. Ternyata yang disampaikan ijazah fotokopi. Apa kami sakit jiwa? Atau mungkin siapa yang sakit jiwa? Ayo komentar teman-teman. Kita lanjut Pak Janes untuk berbicara di channel Sentana TV. Coba saya mau tanya kepada yang pertama adalah Bapak Janes Yahaan. Nah, apa iya kita ini sakit jiwa? Yang sakit jiwa, dokter 3 loh. Ya. Sakit jiwa gak tuh? Dr. Rismond Sianipar, Dokter Tifa dan Dr. Taufik juga nih. Termasuk 4 tambah 1 lagi, maaf. Dokter Taufik itu memang betul-betul master hukum, dia pintar, dia itu dalam hal membedah hukum masalah ijazah palsu, pintar Bapak ini. Tapi Pak Luhut Panjaitan bilang katanya kita sakit jiwa. Sakit jiwa itu berarti orang gila. Kau Luhut, Pak Luhut, kau tentara, aku saksi hidup, itu aja kau ngomong selama ini. Terus begitu, seakan-akan kamu memang, karena saya rasa begini nih, dia disuruh Jokowi, wah sudah Silverstone, sudah saya suruh, si Manik udah saya suruh nggak mempan. Coba dulu kau bicara dulu kau. Iya ya kan pasti bicara dong, karena mulai dari Singapura, duta besar Singapura, dia udah kenal dengan Pak Jokowi. Ya. Entah mau dia tahu apa enggak, itu masalah ijazah. Berarti menurut Pak Janes ini adalah perintah Pak Jokowi. Bukan menurut Pak Janes, dugaan lah. Oh, dugaan. Nanti saya dilapor lagi. Oh, dilapor. Dugaan aja. Oke. Luhut Panjaitan kau bilang sakit jiwa kami. Ayo sekarang saya tantang. Kita sama-sama ke rumah sakit jiwa. Periksa jiwa kita. Siapa yang lebih sehat? Saya tidak pernah membela yang salah ya. Saya selalu membela yang benar. Bukan saya bilang saya orang baik. Saya juga orang jahat juga. Tapi enggak jahat-jahat banget. Enggak mau membela yang bohong. Kita periksa ke rumah sakit jiwa. Siapa yang betul-betul jiwanya yang sehat? Siapa yang menutupi kesalahan? Karena jelas, tunggu dulu. Ini sebetulnya kasus pidana murni, pemalsuan ijazah, pemalsuan identitas. Bila seseorang mengetahui pemalsuan tidak melaporkan wajib, masuk mengetahui aja. Apalagi membela, menutup-nutupi. Anda bilang waktu itu saksi hidup tidak pernah melanggar konstitusi. Ayo, udah saya bilang sekali lagi nih. Mari kita besok Bapak ini di sidang pengadilan Solo minta saksi dari pihak Jokowi untuk Bapak jadi saksi meringankan Jokowi, membela Jokowi. Salut saya. Datangkan pengacara Jokowi, datangkan dia.
Iya. Karena dia memang betul-betul buzzer yang hebat, tentara. Itu aja ngomongnya kok. Wah, ini tantangan terbaru nih. Nah. Selain menantang Pak Luhut, tantangan pertama dulu ya. Ya. Menantang Pak Luhut untuk datang ke rumah sakit jiwa Ya, dan memeriksa kejiwaan. Iya, Pak ayo. Janes akan datang. Kalau Pak Luhut datang. udah datang saya. Oke, Saya kita periksa. tunggu. Baik, sebelum kita sama-sama saling bersama-sama ke rumah sakit jiwa, Opung Luhut beserta Rismon dan kawan-kawan, saya juga ikutan dong, agar kita cek apakah memang kita sakit jiwa. Sebelum kita sakit jiwa, baiknya kita kenal dulu siapa sih sebenarnya Bapak Luhut Panjaitan ini. Seorang jenderal purnawirawan, bintang 4 Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat, Kopassus Angkatan Darat ya, menjadi pebisnis sukses dengan mendirikan PT Toba Sejahtera. Dia memiliki 99,98% saham grup PT Toba Sejahtera. Ini saya dapat dari berita breaking news, teman-teman ya. Bisa dilihat dari AI. Jadi kita mau lihat apa saja sih perusahaannya Pak Luhut. Pertama, Toba Coal and Mining. And Mining ya, Toba Coal and Mining. I'm sorry ya kalau bahasa Inggris saya masih berantakan. Habis saya tidak mengerti bahasa Inggris. Saya hanya tahu menegakkan kebenaran dan melakukan kebenaran. Nomor 2 teman-teman ya, Toba Oil and Gas. Wow, hebat kan? Nomor 3, Toba Power. Selalu kata-kata Toba ya, biar terlihat identitasnya, bahwasanya ini milik si Polan. Toba Perkebunan dan Kehutanan, ada ya. Toba Industri, Toba Property and Infrastructure. Itu dia teman-teman, nama perusahaan Opung Luhut, belum yang lain yang masih belum terdeteksi. Namun di sini saya mengatakan Opung Luhut termasuk seseorang yang dekat dengan Joko Widodo. Bagaimanapun dia pasti mati-matian akan menjadi garda terdepan. Namun tantangan diberikan kepada Opung Luhut Panjaitan. Mau tidak cek kesehatan atau tes kejiwaan ke rumah sakit jiwa? Tantangan Rismon dan kawan-kawan. Kita lanjut. Pak Luhut menjawab apa tentang tantangan ini? Dr. Rismon siap nggak diperiksa kejiwaan? Diperiksa kejiwaan untuk menyatakan bahwa saya tidak sakit jiwa. Iya. Dan dengan Pak LBB. Nah. Itu siap lah. Oh siap. Siap. Tapi jangan sakit hati nanti. Tiba-tiba yang sakit jiwa yang sono. Iya, tapi Oke. dokternya dokter yang independen dong. Oh iya. Tapi dokternya sekretaris Bareskrim itu yang nggak independen, yang selalu bilang nanti detik dengan gila saya dibilang nanti. Oke, Lah, kita cari rumah sakit yang memang netral, Iya. tidak punya kepentingan. Kalau perlu luar negeri. Iya. Nggak apa-apa kan? Siap. Pak Janes siap luar negeri? siap banget. Oke, Dokter Taufik siap nggak? Oh, sangat siap. Diperiksa kejiwaan. Sangat siap. Nah, orang sakit jiwa itu gampang kok, dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, itu salah satu ukuran orang sakit jiwa itu dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi kalau orang yang tiap hari dilayani, naik mobil aja dibukain pintu, ya kan, minum dikasih, mungkin malah sakit jiwa itu. Oke. Ini Gatal itu sakit jiwa. itu mungkin akibat tidak bisa mikir, akhirnya gatal-gatal itu. Oke. Bukan sakit jiwa itu. Bukan ya, sakit Pak. jiwa. Mungkin indikasi gejala sakit jiwa juga mungkin itu ya. Kita tanya nanti ke Dokter Tifa di Jakarta. Cuman saya komentari dari sisi pidananya saja. Tidak sembarang orang itu mengatakan orang lain itu sakit jiwa. Wah, gila. Itu ada pidananya, Pak. Itu pasal penghinaan itu, penghinaan. Karena sudah itu penghinaan tertulis, apalagi kalau lewat media sosial. Kalau Ya, seperti yang resmi. tadi disampaikan itu kan lewat media sosial ya. Ya. Lewat video yang sudah tersebar luas. Lewat TV lagi. Ya, itu ancamannya bukan lagi di bawah 1 tahun. Iya. Ya, kalau lisan saja namanya 1 tahun. Tetapi kalau viral lewat media televisi itu ancamannya minimal 4 tahun dan dendanya 400 juta menuduh orang sakit jiwa itu. Nah, saya malah justru curiga sama tadi pernyataan Bang Rismon, kalau semua orang yang mensoalkan ijazah palsu dibawa ke rumah sakit jiwa, ternyata kita sehat, malah yang sakit jiwa orang yang nuduh gimana? Ya. Terus apa konsekuensinya? Berarti harus
terkena kasus pidana dong ini Pak Luhut ini. Dia harus terkena kasus pidana. Itu yang pertama. Pasal penghinaan itu. Terkena kasus pidana, kenapa? Karena dia tidak di dalam posisi untuk mengatakan orang ini gila atau tidak gila. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yang punya otoritas menyatakan seseorang gila atau tidak gila itu ya dokter jiwa, psikiater. Iya. Dokter psikiater, bukan psikolog ya, tapi dokter psikiater, dokter jiwa itu yang mengatakan. Kemudian yang ketiga, saya justru takut ini kalau ada pejabat yang dinyatakan gila. Karena kalau pejabat itu gila, pejabat itu terlepas dari tanggung jawab. Benar apa yang dikatakan oleh Dr. Taufik ya. Kalau ada pejabat gila, artinya apabila ditangkap, dia akan bebas karena dia gila. Bayangkan teman-teman, makanya kalau kita ketemu, sorry ya, OGDGJ kalau sekarang ya, mobil kita dilempar atau gimana lah, atau kita diterai, dan tertangkaplah beliau itu, pasti tidak akan, atau dilakukan pengecekan. Yang melakukan pengecekan ya dokter jiwa atau psikiater, dan ternyata orang tersebut sudah gila, ya bebas murni. Jadi apakah seorang pejabat apabila gila, bebaslah dia dari segala tuntutan? Artinya apa yang dikatakan oleh Opung Luhut di depan pers, di depan jurnalis, jangan sakit jiwa. Artinya kita semua, kata Opung Luhut, sakit jiwa. Siapakah yang sakit jiwa, teman-teman? Para subscriber saya, para pemirsa, para penonton, tulis di kolom komentar. Karena ini adalah sesuatu penghinaan dan pencemaran nama baik juga, seperti yang dikatakan oleh Dr. Taufik, ahli pidana hukum. Kita lanjut yuk. Sampai lah. Loh, sekarang begini Pak. Beliau itu kan Pak Luhut ya, sudah menjabat Menko berapa kali? Ya. Bertahun-tahun, pernah kantor staf presiden, kepala staf presiden, dan sekarang juga di Danantara ikut dia ya. Ya. Kalau tidak salah ikut lagi. Nah, masa kalau nanti dia dinyatakan sesuatu seperti tadi Pak Taufik bilang, terlepas dari misalnya besok ada kasus-kasus yang ternyata muncul di saat masa beliau menjabat. Sekarang kan Nadiem Makarim kena kasus laptop, Budi Ari kena kasus judi online. Ya kita tidak tahu, jangan-jangan Pak Luhut juga kita nggak tahu ya, tidak bisa menyimpulkan. Bisa aja terlibat masalah dugaan karena memang dari dulu dia main di pertambangan daerah-daerah sana, Papua sana. Ya, ada betul. PT Toba itu karena dia menjabat aja selama ini investasi loh. Jangan-jangan dia buka, bisa aja dugaan terlibat dia semua. Memang dia udah gila itu, maksudnya gila jabatan. Oh, gila jabatan. Oke. Kalau itu sudah masuk sih. Lah, kalau menurut saya sih Pak, gila jabatan itu kan relatif ya. Ada yang menurut dia wajar, menurut Pak Jokowi atau menurut Pak Luhut sendiri wajar dia memegang jabatan segitu banyak karena dia jenderal hebat. Dan katanya kita tidak boleh merepotkan Pak Prabowo soal urusan ijazah ini. Gimana nih Dr. Rismon? Yang Dr. Rismon ini tiap hari loh, hampir tiap hari kalau di podcast-podcast ngomong, Pak Prabowo tolong perhatikanlah. Pak Prabowo perhatikanlah. Sekarang Pak Luhut bilang, janganlah kalian repotkan Pak Prabowo, masih banyak urusan lain yang lebih penting daripada ini. Gimana Dr. Rismon? Ya Pak LBP ini mungkin perlu diperiksa kejiwaan ya. Menurut saya ya. Yang menurut saya ijazah ini itu pertanyaan publik karena terkait dengan presiden 2 periode. Jangan karena nanti hal ini ya dituduh kami sakit jiwa untuk menutupi hal ini gitu loh. Kalau Pak Prabowo, saya yakin Pak Prabowo Subianto tidak seperti yang diterangkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan beliau mengatakan untuk menyelesaikan masalah itu menggunakan matematika gitu. Bahkan memuji ya orang-orang yang memanfaatkan matematika untuk membuktikan secara ilmiah gitu. Apalagi Pak Luhut ini kan punya Universitas Del di kampungnya ya. Kalau nggak percaya ya ayo kita uji di Del sendiri gitu. Lembar pengesahan skripsinya. Jangan tuduh-tuduh orang sakit jiwa. Ini loh, kalau kita punya universitas ya, mendirikan universitas, maka integritas akademik juga harus dijaga. Bagaimana mungkin kalau nanti tiba-tiba ada orang yang mencalonkan presiden ya mengaku-ngaku lulusan Del tetapi lembar pengesahan skripsinya tidak sesuai dengan birokrasi akademik. Jadi satu lagi ya, yang perlu diperiksa kejiwaannya ya Pak Luhut itu, orang-orang yang rakus inilah orang yang sakit jiwa menurut saya ya. Orang-orang rakus jabatan, rakus harta. Bagaimana
keindahan alam di Raja Ampat itu tahun 2017 itu ya hanya dibungkus dengan kata atau kalimat atau terminologi hilirisasi nikel, tetapi alam di sana dirusak. Itu orang yang sakit jiwanya, ya, rakus. Ya, begitu juga dengan membiarkan lahan Danau Toba rusak, ya, tidak menutup PT Toba Lestari, padahal sudah rakyat di sana sudah mendatangi itu kantor kemaritiman itu pada saat Luhut Binsar Panjaitan menjabat, tetapi memilih bungkam kan, padahal itu tanah nenek moyang Anda sendiri. Anda memilih bungkam, padahal Anda bisa memengaruhi kebijakannya Pak Jokowi saat itu untuk menutup itu PT Toba Lestari yang sudah sejak 1980-an dikuasai oleh Soekarno Tanoto. Cina. Mulai dari nama apanya itu PT Indorayon dulu. Indorayon, betul. Lama gitu loh. Saya tambah lagi ya dari konten kreator, dari anak Medan Bersuara. Karena memang kampung saya berada di tepat seperti apa yang dikatakan oleh saudara Rismond Sianipar. Kami juga mempunyai kampung yang sama dengan saudara Luhut Panjaitan, dengan Opung Luhut lah ya, yang katanya kita ini semua jangan sakit jiwa. Begitu juga Rismond Sianipar, begitu juga saya. Pada waktu saya masih SMP, saya tahu ketika SD ya, teman-teman juga pasti sudah tahu. Ketika saya masih SD, itu minyak makan apabila digunakan itu harus dipanasi dulu di tempat atau dekat perapian. Tetapi ketika Indorayon sudah berdiri, ya PT PAP, ya, ketika Indorayon sudah berdiri, pohon-pohon pinus yang ada di seputaran Toba itu dipotong dan ditebang. Dan disitulah mulai terasa apabila kita melewati daerah setelah lewat Parapat menuju Porsea, kita akan terusik dengan bau seperti bau pembakaran ban atau katakanlah ban karet ya. Dan ketika Indorayon berdiri, banyak masyarakat yang komplain, tapi karena kekuatan itu masih kuat pada saat itu, semua diam. Bahkan mungkin mereka yang getol terhadap pembenaran dan keadilan sudah disusupi, bahkan kita sudah tidak tahu kenapa sampai saat ini Toba menjadi daerah yang tidak lagi nyaman untuk kita tidur. Saya ingat ketika saya berada di rumah opung saya dengan rumah yang seperti tradisi Batak, rumah panggung. Apabila tidur, bukan menggunakan selimut, teman-teman. Kita gunakan dulu tikar, baru kita gunakan selimut. Atau selimut kita pakai, langsung tikar itu akan menutupi kita. Karena saking dinginnya. Tapi saat sekarang, sudah tidak lagi. Bahkan nyamuk sudah mulai kita... dan kita sudah menggunakan, katakanlah sopel dan sebagainya. Benar apa yang dikatakan oleh saudara Rismond. Itu ada universitas yang didirikan oleh Luhut Panjaitan, terletak di kampung saya juga, Pintu Bosi, Lagu Boti tepatnya, Tapanuli Utara. Yang saya katakan tadi di sesi pertama tadi, teman-teman. Jadi benar bahwasanya PT PAP itu atau Indorayon mencemarkan lingkungan, bahkan membuat Toba semakin panas temperaturnya dan sudah tidak nyaman lagi. Kita lanjut, teman-teman. Sekarang rakyat itu sudah menuntut rakyat di sana, tetapi memilih bungkam kan, padahal sudah manortor saat itu di depan kantor kemaritiman, gitu loh. Itu orang yang perlu diperiksa kejiwaannya. Kenapa Anda tidak sayang dengan tanah nenek moyang Anda sendiri? Kalau saya dikasih jabatan setinggi Anda oleh Prabowo Subianto, 1 hari berikutnya langsung saya tutup itu PT TPL. Wah, kenapa? Ya karena merusak sekarang di sana, banjir bandang, yang longsor di Parapat, segala macam daerah. Belum lagi Anda kenapa nggak berani datang ke desa Siriaria yang Anda bilang akan menjadi apa itu? Food estate, ternyata gagal. Kemana Anda, Pak Luhut? Jawab itu. Ya, siapa sekarang yang sakit jiwanya? Gitu loh. Kami kan warga ini hanya punya kesempatan untuk berteriak.
kesempatan untuk mengajukan opini kami, apalagi berdasarkan ilmiah, jangan langsung dituduh sakit jiwa. Ya. Yang sakit jiwa itu yang punya kewenangan, yang enteng seharusnya ringan untuk menutup TPL, tapi tidak dilakukan. Padahal itu sudah tangisan penderitaan rakyat di sana, di sekitar Danau Toba. Tinggal enteng sebenarnya kalian tutup itu. Apalagi menurut mantan ketua DPR saat itu, saya lupa namanya, ternyata pemasukan negara pun sangat sedikit dari TPL itu. Tidak sebanding dengan penderitaan rakyat dan kerusakan lingkungan. Kalau Anda tidak sakit jiwanya, tutup itu TPL, atau paling tidak bisikan kepada Pak Prabowo Subianto penderitaan rakyat di sana. Ya. Itu loh baru Anda menjadi kebanggaan warga Batak. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya sayangkan memang Pak Luhut ini sebagai sesama orang Batak kita ya, minimal. Kok dia tidak peduli terhadap kampungnya sendiri, dan yang kedua malah menyuruh kita diam katanya. Nah, itu Oh, itu Kapolri Itu kemarin, stafnya penasihat Kapolri. Kapolri kemarin ya. Itu stafnya Menyuruh kita Kapolri. diam dan sakit jiwa. penasehat supaya- apa staf penasehat? Penasehat. Iya. Jadi Aduh. kita nggak boleh membicarakan ini dan nggak usah merepotkan Pak Prabowo. Ya siapa lagi yang mau kita repotkan soal ini? Soalnya Pak Luhut sudah menduduki jabatan itu bertahun-tahun di kemaritiman dan investasi. Ya TPL, Raja Ampat, itu kan semua investasi. Justru saat dia menjabat itu, Iya. Kementerian Ya, makanya. Kemaritiman itu izin usaha pertambangan ya, IUP. Iya. 2017 itu. Oke, di berarti- Raja Ampat. Berarti kan dia actor behind. Betul, Iya. betul. Terbitnya IUP itu. Betul. Itu loh. Jangan-jangan yang dibilang Aktor perusak lingkungan, apalagi itu bukan tanah nenek moyangmu. Itu tanah nenek moyangnya orang Papua itu. Raja Ampat itu. Harus hargai nilai-nilai luhur. Ya, nilai-nilai luhur warga setempat itu milik nenek moyang mereka. Itu loh, bukan hanya karena kalian berkuasa secara rakus izinkan tambang nikel segala macam untuk ke Cina, Ya. lalu kalian dengan enteng mengatakan itu hilirisasi, padahal rakyat tetap miskin. Menurut Bank Dunia sekarang 194 juta ternyata rakyat miskin di Indonesia. ya, warisan dari legasi Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan itu. Ya, Tapi saya sedikit saya ingat waktu kasusnya yang di Pengadilan Jakarta Timur yang pencemaran nama baik Luhut Panjaitan tuh Haris Ya. Azhar. Azhar. Ternyata Azhar. bebas. Iya. Padahal pencemaran nama baik dituntut 4 tahun sama jaksa. Ternyata bebas. Itu hakim yang butuh jujur. Ya. Ternyata nama kalau dari segi positif hukum itu, pengadilan itu pencemaran nama baik ternyata tidak terbukti. Berarti namanya si Luhut itu tidak baik. Oke, tidak baik namanya dan sudah tidak bisa dicermati Iya, lebih itu parah lagi. masalah pertambangan di Papua juga. Oke, jadi saya juga teringat kata-kata Pak Bahlil beberapa hari yang lalu. Nah, Loh, ini kan bukan di zaman saya. Bukan saya yang tanggung jawab. Mungkin maksudnya Pak Luhut emang iya. yang disuruh Tahun Bahlil 2017. bertanggung jawab. Iya. Ya memang iya. Iya kan? Kementerian koordinator Investasi. apa itu Maritim dan investasi. yang selalu menggelorakan istilah-istilah hilirisasi tambang itu nikel Ya, itu. ya, ya. Tahu jawab Anda Luhut, dia merusak lingkungan alam Indonesia di mana itu di Manokwari Morowali. Morowali. sekarang di Raja Ampat Ya. lah. Di Toba. Periksa kejiwaanmu Luhut. Jangan-jangan betul. karena kerakusanmu, ya jiwamu sudah sakit. Ya, jangan suruh kami diam. Jadi, Abang Luhut, Bapak Tua, apa yang dikatakan Saudara Rismon, begitu juga Dr. Topik, begitu juga Danes, yang mana mereka diundang oleh P. Sentana TV. Ketika Abang mengatakan sakit jiwa, jangan buat Pak Prabowo repot, masih banyak perihal yang lain. Perihal apa? Apa memang saat ini sekarang Indonesia sedang baik-baik saja? Apa Opung Luhut lupa kampung halaman seperti yang dikatakan oleh Saudara Rismon, karena kampung halaman saya juga ada di situ. Dan kami pernah ke desa Siriaria, semua terbengkalai. Kemana uang itu? Apakah itu uang pribadi Anda atau uang pribadi Presiden pada saat itu? Atau uang rakyat? Seorang ibu ya, sebagai kepala grup menyatakan
lahan dikasih berhektar-hektar, tapi bibit tidak diberikan. Emang bibit dibeli dari mana? Pakai uang apa? Pakai daun. Yang sakit jiwa sekarang siapa? Kami bangsa Indonesia yang mau menuntut tentang kebenaran keabsahan ijazah. Kami sakit jiwa. Justru kami sakit hati karena kami dipimpin oleh seorang presiden yang notabene ijazahnya masih tanda tanya. Teman-teman, para subscriber saya, ini adalah edisi khusus yang memang harus dituntaskan. Banyak hal-hal yang Opung Luhut harus ketahui. Marilah sama-sama kita mendengar kembali apa yang dikatakan oleh Santana TV. Wah, ya. Artinya megalomania, dia menganggap dirinya itu lebih bagus, lebih hebat dari seluruh bangsa Indonesia. Bahkan Betul. ketika ada orang mengkritik itu mengatakan, keluar kau dari NKRI. Iya, itu juga ngeri Kenapa itu. haknya dia bukan hukum. Dia Ya, bukan foster, bukan master voice. Ya. Ucapan dia itu bukan hukum, dia kedudukannya sederajat dengan kita. Bahkan kalau Dan kita yang gaji dia kok. iya, bahkan kalau lihat jabatannya banyak, benar yang dikatakan oleh Bang Resmond tadi, ya. Mungkin ada faktor-faktor tertentu yang sebenarnya orang kok sampai begitu gila jabatan. Iya. Di zamannya Pak Jokowi dia kan punya 18 jabatan. kalau Wow. tidak salah. 18 ya. 18 jabatan. Rekor saya rasa. Iya. Jadi bagaimana dia menuduh orang lain gila sementara dia sendiri tidak bercermin. Kok sampai di Indonesia ini apa nggak ada orang lain sampai Ya. saya ditunjuk sehingga memiliki 18 jabatan itu. Megalomania sih Ya, pasti. megalomania. Merasa Iya, benar. iya, iya. Tidak pernah mau minta maaf pada Benar. warga setempat, khususnya Raja Ampat yang pulaunya itu saya lihat ada sebuah pulau kecil, aslinya itu bagus sekali. Ya. Ternyata begitu sudah masuk itu pertambangan nikel yang IUP-nya itu pada saat Luhut juga berkuasa dengan Joko Widodo sampai sekarang nggak pernah keluar kata minta maaf. Ya. Tidak pernah keluar dari kita minta Ya. maaf. Saya memang belum pernah loh, Bang Rismond, melihat ada video Pak Luhut meminta maaf soal apapun. Dia orang Batak nggak pernah minta maaf. Nggak ada itu. Kamus nggak ada. Oh, kalau terima kasih mau lihat Oh, lihat deh. Kalau minta maaf, Aku mau tohing. kagak tahu Kalau ya. sebagai orang Indonesia jadi Aduh. pejabat dia harus jadi negarawan. Dia Betul. melepas atribut identitas Batak dan identitas Iya, Jawa. betul. Iya. Karena segala ucapan itu bagian dari hukum. Iya betul Pak. Ya, saya Iya. setuju ini. Jadi Iya. jangan sampai karena dia pejabat, dia bisa ngomong seenaknya tanpa konsekuensi. Iya. Ngomongin orang sakit jiwa lah. Iya. Katanya Keluar kita dari NKRI lah. Nah, Hitam lah, kau yang hitam. Baru. gelap. Gelap. Bukan hitam. Karena Baik teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Inilah perseteruan Rismond dan kawan-kawan bersama saya, Anak Medan Bersuara versus Opung Luhut Panjaitan. Dan ingat teman-teman, dan Opung Luhut, kami bukanlah orang sakit jiwa, tapi kami ingin agar Indonesia ini terhindar dari orang-orang yang gila-gila jabatan. Bagaimana supaya api kebenaran itu bernyala, dan kami juga mau orang yang seperti gila menutupi kebohongan itu tersingkir dari bumi Indonesia. Sahabat-sahabat, para pemirsa, para subscriber saya, biarlah konten ini menjadi sesuatu bunga-bunga kebenaran yang kita harus share dan kita harus sebarkan ke seluruh pelosok bangsa Indonesia. Agar semua orang tahu kita bukan sakit jiwa. Agar semua orang tahu yang gila jabatanlah orang yang sakit jiwa. Emang Indonesia hanya segelintir itu saja? Emang Indonesia tidak ada yang terbaik lagi? Masih banyak. Mereka hanya menunggu, dan menunggu. Bagaimana teman-teman? Mari agar kiranya konten ini semakin terdengar dan semakin wow seperti para senior. Mohon kiranya di-share, di-like, di-komen, and subscribe. Salam perjuangan, tetap semangat. Mari kita nyalakan api kebenaran demi membakar kebohongan yang tersusun rapi. Merdeka, 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 hidup rakyat Indonesia.